Oke, saya ulang bentar ya. Jadi soal nomor 2B itu kayak gini, fx, y sama dengan x plus y per x min y. Nah, kita tinjau penyebutnya. Kita ingat-ingat lagi sifat pecahan kalau misalnya penyebutnya itu kan gak boleh sama dengan 0 supaya pecahannya terdefinisi ya. Supaya ada nilainya. Kalau pembilangnya mah 0 juga nggak apa-apa gitu. 0 per berapapun angka bawahnya, 0 per 1, 0 per 2, 0 per 1,5, itu hasilnya bakal 0. Nah, yang nggak boleh itu kalau penyebut. Dia misalnya atasnya 1 dibagi 0, hasilnya itu kan bakal tak terhingga banyaknya solusi kan. Jawabannya bakal tidak terdefinisi gitu. Nah, oleh karena itu kita harus mendefinisikan suatu persamaan baru dari si penyebut ini yang kita buat dia nilainya tidak sama dengan 0. Ya udah inilah persamaannya. Atau kalau mau buat lebih lebih atau kalau mau dibuat ke bentuk lain, x tidak sama dengan y. Sekarang kita coba tulis domainnya kayak gimana cara nulisnya. df, sorry bukan kayak gini. df sama dengan variabel x, y, anggota himpunan bilangan real di bidang 2 dimensi, di ruang 2 dimensi, di bidang 2 dimensi, di mana nilai x tidak sama dengan nilai y. Kalau mau lebih lengkap lagi boleh ditulis kayak gini. X merupakan himpunan bilangan real, Y merupakan himpunan bilangan real. Tapi sampai sini aja udah benar kok. Sampai sini aja udah benar. Oke, paham ya? Oke, kita bisa lanjut. Ini saya clear dulu. Oh iya, tadi tuh saya ada kelewatan deh. Yang nomor 1C, di grup ada yang ngelis ya. Mau ngerjain 1C. Siapa tuh orangnya? Maaf, saya kelewatan tadi. Siapa yang mau ngerjain 1C? Gani ya? 1C. Gimana nih? Gani, 1C. Masih di Kak. Oke, bentar saya tulis dulu soalnya ya. 2x per X. Sebentar Kak, saya lihat modulnya dulu. Oke. Ini Kak, 2x per x pangkat 2 plus y pangkat 2. Oke. Titik x-nya min 1, titik y-nya 1 ya. Iya Kak. Gimana di sini? Kita apain? Di sini kita apain? Di setik berapa langsung Kak? Oke. Berarti x-nya min 1 ya. Iya Kak. Terus 2 dikali min 1 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2. oke, jadinya berapa? Jadinya min 2 per 2. 2 Kak. Min 2 per Jadinya 2. Min 1. oke. 1. Oke, benar. Oke. Masih mudah yang nomor 1 ya. Oke, makasih Gani. Saya catat ya namanya supaya dapat poin keaktifan. Oke, lanjut. Kita mungkin coba ngerjain soal nomor 3 sekarang ya. Enggak deh, nomor 2C dulu. Soalnya itu bentuknya akar. Itu harus saya jelasin juga soalnya. Kita ke nomor 2C dulu ya. Fx, y sama dengan akar 9 min x kuadrat min y kuadrat. Ada yang punya ide nggak kira-kira berapa domain naturalnya dari si fungsi fx ini? Kita ingat-ingat lagi bukan sifat sih, karakteristik dari nilai dari akar itu supaya dia terdefinisi itu di dalam akarnya nggak boleh negatif ya. Jadi semua di dalam ini itu uh, tidak boleh sama dengan negatif hasilnya gitu. Kasarnya kayak gitu. Ya udah sekarang sama kayak soal sebelumnya kita bentuk yang semua di dalam akar ini ke pecahan yang ke persamaan yang ngebuat dia nggak negatif
Bentar, saya pastiin lagi. Yang ngebuat dia nggak negatif, tapi 0 boleh. Karena akar 0 masih terdefinisi ya. Akar 0 itu masih terdefinisi, yaitu 0. Ya udah, jadi kita punya isyarat nih. Dia nggak boleh negatif aja gitu. Jadi kalau kita buat persamaan yang dalam akar itu jadinya 9 min x kuadrat min y kuadrat. Dia bisa lebih besar atau sama dengan dari 0. Udah, ini udah benar sampai sini, tapi alangkah lebih baiknya kalau kalian misahin yang variabel-variabel yang konstanta. Jadinya min x kuadrat min y kuadrat lebih besar sama dengan min 9 ya. Ini bisa kedua ruas dikali min 1. Jadinya x kuadrat plus y kuadrat kalau dikali min 1 tandanya berubah ya. 9. Nah ini nggak asing kan ya. Persamaan ini nggak asing kan ya. Ini persamaan dari persamaan lingkaran. X kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Jari-jarinya itu 3. Domainnya ya udah kita bisa tulis x, y yang merupakan himpunan bilangan real di bidang 2 dimensi atau R2, dan nilai x kuadrat plus y kuadrat itu harus kurang dari sama dengan 9. Jadi nilai x kuadrat plus y kuadrat harus kurang dari sama dengan 9. Udah kira-kira kayak gini domainnya. Ini yang nomor 2D sama 2E. Itu kan dia len sama eksponen ya. Jadi saya kasih tau aja kalau len itu dia nggak boleh 0 dan nggak boleh negatif. Jadi yang semua di dalam len itu harus lebih besar dari 0. Langsung aja deh saya buat. Tadinya mau saya buat tugas, soalnya takut kelamaan, tapi nggak apa-apa deh saya bahas. Oke. Jadi yang nomor 2D, len 0 kan nggak ada ya, len negatif juga nggak bisa ada gitu. Saya tulis dulu soalnya. Fx, y sama dengan len 2y min x kuadrat. Nah, kalau len itu dia di dalamnya nilai ini harus lebih besar dari 0. Sama kayak tadi kita buat persamaannya. Kita buat pertidaksamaan. Jadinya 2y min berapa tuh? X kuadrat dia lebih besar dari 0. Gini ya. Atau ini kalau mau dipisahin satu-satu jadi kayak gini nih. Min X kuadrat lebih besar dari min 2y. X kuadratnya kurang dari 2y. X-nya kurang dari akar 2y. Terus kalau yang y-nya jadinya 2y lebih besar dari x kuadrat. Y-nya lebih besar dari 1/2 x kuadrat. Ya udah, kita udah dapet nih. Secara spesifik x-nya itu nggak boleh kurang dari akar 2y dan y-nya harus lebih dari setengah x kuadrat. Yang mana ini kalau secara analogi sama aja kayak ini nih. Kalian di notasi pembuatan domainnya boleh ditulis kayak gini. X, y yang merupakan himpunan bilangan real di bidang 2 dimensi. 2y min x kuadrat lebih besar dari 0, kayak gini juga boleh. Tapi supaya lebih spesifik dan lebih rinci, kita jabarin nilai x-nya berapa, nilai y-nya berapa gitu, yang disyaratkan. Jadinya y kurang dari akar 2y, terus y-nya harus lebih besar dari setengah x kuadrat.
Oke, kira-kira gini. Aman ya? Masih paham lah ya sampai sini ya? Belum ada pertanyaan kan? Kalau ada pertanyaan langsung open mic aja. Yang nomor 2, ini saya kasih clue aja. Itu kan soalnya fx, y sama dengan eksponen dari minus dalam kurung x kuadrat minus y kuadrat. Ini saya kasihin nih, saya kasih clue dulu. Kalau eksponen itu nilainya boleh 0 ya. Eksponen itu nilainya boleh 0 karena ada sifat eksponen yang E E-nya 0 itu hasilnya 1. Ada sifat kayak gitu kan ya? Masih ingat kan kalian dengan sifat eksponen 0 sama dengan 1. Nah, berarti untuk domain natural si nomor 2 ini, itu dia nilainya 0 bisa, positif bisa. Berarti semua yang di dalam kurung itu kalian buat lebih besar atau sama dengan 0 ya. Itu udah saya kasih cara jalannya, cara dari situlah langkah awalnya. Nanti kalian tinggal buat notasi domain naturalnya kayak gini nih. Kalian tulis kayak gini nanti ya. Oke, kira-kira itulah untuk soal nomor 2. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Ini kita disuruh gambar nih. Saya stop share dulu deh, bentar. Ya ampun, ini GeoGebra ini kenapa sih? Bentar ya, saya tulis dulu di sini. Ini saya mau ngebahas yang soal nomor 3A. Fx sama dengan min 2 plus x kuadrat plus y kuadrat plus y kuadrat. Enter. Oke, ini saya share screen sekarang. Udah kelihatan kan ya GeoGebra-nya? Udah kelihatan? Udah Kak. Nah, kira-kira gini nih visualisasi dari bisa coret di sini ya. Oke deh, saya coret di sini aja. Kira-kira gini visualisasi dari si siapa nih? Nomor 3A fx, y sama dengan min 2 plus x kuadrat plus y kuadrat. Bentar, ini bisa dihapus kan nanti? Bisa. Oke. Oke, ini kelihatan ya? Oke. Nah, menurut modul kita tuh harus buat bidang yang sorry bukan bidang. Kita harus buat yang namanya kurva ketinggian. Kurva ketinggian itu apa sih? Kurva ketinggian. Jadi dalam mendefinisikan suatu grafik fungsi dua dimensi itu kita nggak bisa berpatokan pada satu variabel bebas saja ya, tapi kita mesti hubungkan variabel bebas yang kita inisialisasi nilainya, misalnya 1, masukin berapa aja, supaya dapat bentuk suatu bidang. Kalau dalam hal fungsi dua variabel kan. Nah, jadi kita bisa bebas menginisialisasi nilai z-nya. Kurva ketinggian itu kita asumsikan sebagai z gitu. Yang nilainya di mana z itu merupakan konstanta gitu ya. Bebas mau kita buat berapa. Kan fungsinya tadi gini. Fx, y sama dengan min 2 plus x kuadrat. Aduh, bentar. Fx, y sama dengan min 2 plus x kuadrat plus y kuadrat. Ya kan ya? Oke, kalau kayak gitu kita bisa langsung aja bebas kita mau masukin nilai z-nya berapa gitu. Kan fx, y ini merupakan z ya. Kita bebas mau masukin si z ini berapa. Saya sekarang coba mau masukin z-nya itu min 3/2.
1,5 ya. Hasilnya itu adalah, singkat cerita, ini saya udah ngitung, nanti dapat persamaannya jadi min 1,5. Jadi kayak gini, admit. Jadi y kuadrat sama dengan x kuadrat minus 1,5. Terus lanjut, kita buat lagi. Z sama dengan, itu kan tadi min 1,5, sekarang min 1. Singkat cerita saya udah dapat persamaannya, jadi setelah disubstitusiin, Z sama dengan min 1, hasilnya y kuadrat sama dengan x kuadrat min 1. Jadi kayak gini nih. Ini kita sama denganin Z. Sorry ya, belum saya tulis. Min 2 plus 2x kuadrat plus y kuadrat sama dengan Z. Inilah yang kita variasiin nilainya. Bebas mau berapa aja. Lanjut ya. Ini Z sama dengan min setengah 0,5. 1/2. Nanti singkat cerita dapat y kuadrat sama dengan x kuadrat min setengah. Gitu terus kan ya. Ini konstanta akhirnya. Nih. Ini konstanta di akhirnya sama dengan nilai Z-nya. Sama dengan nilai Z-nya. Begitupun juga kalau misalnya kita buat positif. Itu nanti dapat 0 dulu deh, 0, 0. Z sama dengan 0, jadinya y kuadrat sama dengan x kuadrat. Terus Z sama dengan 0,5. Y kuadrat sama dengan x kuadrat plus 0,5. Z sama dengan 1. Jadinya y kuadrat sama dengan x kuadrat plus 1. Sama nanti yang terakhir Z sama dengan 1,5. Y kuadrat sama dengan x kuadrat plus 1. Nah, ada satu lagi ya. Pokoknya begitulah, kalian paham ya. Konstanta yang di persamaan hasil akhir setelah disubstitusikan nilai Z-nya itu sama dengan nilai Z-nya gitu. Ini plus 0, sama kan? Ini 0,5, ini 0,5. Ini 1, ini 1. Ya ini kebetulan sama aja gitu. Nggak selalu sama setelah dimasukin. Nah, habis itu kita gambar nih. Semua persamaan garis yang udah apa, yang udah kita dapetin. Oke, bentar. Sorry. Enggak deh, benar. Oke. Lanjut ya. Ini saya switch ke whiteboard lagi. Whiteboard. Semoga tadi kalian masih ingat ya nilai setiap persamaannya itu apa aja. Nah, sekarang saya mau coba gambar. Coba kasih lihat ke kalian visualisasi penampangnya. Penampang 2 dimensi. Di mana ini titik pusat 0,0-nya. Berarti kalau misalnya tadi kita punya nilai yang paling kecil kan Z sama dengan min 1,5. Kira-kira kalau digambar kayak gini. Kan itu Z sama dengan, kan persamaannya itu Y kuadrat sama dengan apa? X kuadrat min 3/2. Itu kan persamaan lingkaran yang X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat kan ya. Tapi dalam hal ini minus gitu. Nah ya udah, bisa aja kita masukin. Ini Z sama dengan berapa nih? Z sama dengan min 1,5. Terus saya ganti warna. Terus ini Z sama dengan min 1. Terus selanjutnya ini Z sama dengan min 0,5. Terus ini Z sama dengan 0.
sama dengan 0. Terus ini Z sama dengan 0,5. Nah, inilah visualisasi penampang dua dimensinya dari si bentuk tiga dimensi. Nah, kan ini kan ini ruang tiga dimensi kan ya, bentuk tiga dimensi ini sebenarnya kan. Tapi kita cuma bisa menggambar dalam dua dimensi gitu, karena ya di kertas kita nggak bisa gambar ruang gitu ya. Nah, itulah kenapa saya pakai bantuan si GeoGebra ini. Ini yang bisa ngebantu kita melihat kayak gimana visualisasinya dalam tiga dimensi. Nah, sekarang saya lihat tampak atasnya kayak gini kan ya. Ini kan kita bisa lihat di sini tuh ada, coba saya zoom lagi deh. Oke, kira-kira gini deh. Ini kan kayak bentuk tabung tapi tanpa tutup, terus makin ke atas makin makin lebar gitu lingkarannya ya. Ini kan lingkaran dalamnya nih. Yang saya kasih warna biru ini kan lingkaran dalam yang paling awas banget bawahnya. Terus lingkaran luarnya ini lingkaran atasnya, topnya gitu nih. Nah, jadi bisa kita lihat kalau makin ke atas dia makin melebar gitu ya. Sama kayak si penampang ini, si visualisasi penampang yang tadi saya gambar di whiteboard ini nih. Bentar, mana ya tadi ya? Nah, ini ya. Ini yang lingkaran hitam, ini berarti yang lingkaran bawah tadi, yang paling bawah, ini lingkaran biru yang pas dia yang topnya paling atasnya gitu, diameternya paling besar gitu, karena makin ke atas dia makin melebar diameternya sesuai dengan nilai Z nih, sesuai nilai Z yang kita pilih sendiri, yang tadinya min 1,5 yang paling kecil sampai 1,5 nih yang lingkaran biru paling besar. Oke, ini nanti saya mau kasih lihat visualisasi yang sekarang aja maksudnya. Saya mau kasih lihat visualisasi buat yang 3C. Bentar. C, saya mau kasih lihat aduh, kenapa di X ini? Bentar ya. Nah, kalau yang 3A tadi, yang mana soalnya itu kita disuruh menentukan permukaan dari fungsi kan. Emang sih kita disuruh nentuin permukaan aja, dua dimensi dalam hal ini berarti. Cuma sampai yang cuma sampai yang apa tuh tadi? Yang tadi saya kasih gambar di whiteboard. Nah, tapi kan si GeoGebra ini memudahkan kita. Jadi alangkah lebih baiknya nanti kalian ngerjainnya juga uh, kalian kasih ya screenshotan GeoGebra-nya gitu. Ini gampang banget kok. Kalian tinggal nih pencet ini si aljabar. Terus kalian masukin si fungsi yang tadi kan min 2 plus x kuadrat plus y kuadrat. Sekarang saya mau coba ngerjain yang C nih, soalnya dia akar. Beda dari yang B dan A. Berarti akar dari 16. Kan soalnya gitu ya, akar 16 dikurang x kuadrat. Sorry, belum kelihatan share screen saya. Bentar. Akar 16 min x kuadrat. Bentar. Min x kuadrat. Terus berapa lagi? Min y kuadrat. Aduh, kenapa akarnya nggak ikut? Bentar ya. X kuadrat. Min y kuadrat. Nah, ginilah kira-kira gambarnya. Bentar ya. Loh, kenapa? Bentar. Bentar ya. Bentar. Mana sih kurung? X, Y. Mana koma? Y.
Aduh, bukan gini, bentar. Sama dengan akar dari 16 min X kuadrat min Y kuadrat. Bentar. Bentar, kenapa nggak keluar ya? Oke, sambil nunggu si GeoGebra ini saya kasih petunjuk dulu ya pengerjaannya. Jadi untuk yang soal nomor 3C ini dan ya 3C sih. Kalau 3B kan masih gampang ya. Sama kayak soal 3A, cuma beda fungsinya aja. Nah, kalau yang 3A ini dia tuh karena ada akar, jadi dia ada hal yang harus kita lakuin tuh. Jadi karena akar kita harus buat dulu domain dari si fungsi f(x, y) nomor 3C ini. Di mana yang dalam akar itu nggak boleh negatif ya, supaya hasilnya nggak imajiner. Nggak boleh negatif, jadinya tandanya harus lebih besar sama dengan 0. Persamaannya nanti jadinya 16 min akarnya, 16 dikurang x kuadrat dikurang y kuadrat lebih besar sama dengan 0. Nanti dipindah ruas 16-nya jadinya min x kuadrat min y kuadrat lebih besar sama dengan min 16. Terus hasil akhirnya kita dapat x kuadrat plus y kuadrat dikurang kurang dari sama dengan 16. Ini saya omongin aja karena saya ngasih petunjuk aja ya buat nanti pengerjaannya. Nah, kira-kira gini nih gambarannya nih. Visualisasi 3 dimensinya. Dari nomor 3 lingkaran, bukan kayak sih emang ya setengah lingkaran. Ini sumbu Z-nya warna biru, ini sumbu X yang warna hijau, sumbu yang warna merah. Nah, ini kan kita bisa lihat di bagian bawah ya, karena sesuai dengan bagaimana kita mendefinisikan domain natural tadi. Kalau nilai di bawahnya itu nggak boleh, nilai dalam akar itu nggak boleh negatif. Jadi dalam kita menentukan nilai Z berapa aja, dalam kita menentukan nilai Z-nya harus berapa aja, itu kita harus hati-hati nih. Jadi kita nggak bisa sebebas hati kita kayak yang tadi nomor 3A. Karena kita udah mendefinisikan domainnya nggak boleh negatif, jadi kita harus paling minimalnya itu mulai dari 0. Ya kan? Paling minimal mulai dari 0. Gitulah, kalian paham ya? Berarti Z sama dengan 0, Z sama dengan 1, sampai seterusnya gitu. Supaya dia tercipta si bangun 3 dimensi ini. Kira-kira gitu ya. Paham sampai sini ya? Ada yang mau ditanyain dulu? Ini nanti yang nomor 3B sama 3C. Coba kalian kerjain ya. Saya kasih nanti assignment-nya di Google Classroom. Oke, ini saya clear dulu. Bentar. Terus kita sekarang udah bisa masuk ke limit. Stop share. Sekarang kita udah bisa masuk ke limit. Whiteboard. Saya hapus dulu. Kita sambil buka screenshotan saya yang tadi udah saya kirim ke grup. Kita sambil buka ya screenshotannya. Di HP kalian masing-masing sambil dibuka nih. Oke, ini udah saya screen ya. Nah, ini limit fungsi 2 variabel. Bentar. Aturan penjumlahan perkalian. Nah, ini awalnya. Jadi di sini kita bisa baca dulu ya openingnya dari limit fungsi 2 variabel ini. Limit dari fungsi f(x, y) untuk x, y yang mendekati x0, y0 sama dengan L. Sama dengan L ya. Nanti saya kasih tahu L itu apa sih. Jika f(x, y) dapat dibuat sedekat mungkin dengan L dengan cara x, y-nya dibuat sedekat mungkin, namun tidak sama.